Mencoba suplemen jamu keperkasaan pria. Kira-kira bagaimana dampaknya? Kita akan buktikan secara langsung di video kali ini. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Om Ben Strong. Om Ben Strong. Om Ben Strong. Yakin banget kamu strong? Strong lah, apalagi ditambah yang kita minum kemarin. Nah ya, jadi konteks dikit ya. Kemarin kita itu ada nyobain jamu ya Ben ya. Iya, Suplemen jamu ya. suplemen jamu. Suplemen jamu itu dia isinya stamina pria. Yoi. Kandungannya dia tuh ada macam-macam Ben. Ada herbalnya itu ya. Aku baca dulu nih. Dia itu ada kandungannya semacam tribulus, ada ginseng juga, kemudian ada antioksidan seperti Q10. Nah, jadi Ben ya, di sini dia nulis sifatnya itu adalah hanya sebagai suplemen, tapi dia membantu untuk fungsi seksual pria. Oh, tapi kayak obat lah ya bentuknya ya. Bentuknya kayak obat, karena tadi tablet juga seperti itu ya. Saya kira obat, Pak. Nah, sekarang kita akan bahas dulu gimana dampaknya setelah minum itu dulu ya. Om Ben, apa yang terjadi? Kamu kan minum nih kemarin ya kita sore. Malamnya gimana reaksinya? Badan ini enak, Pak. Kayak minum jamu, Pak. Badan seger-seger gitu Badan ya. seger. Badan seger-seger. Terus ada ya gitu, Pak, ada ngaceng-ngaceng juga. Ada ngaceng-ngaceng? Iya, ada kuat-kuat juga ngacengnya. Ya, lumayan. Ereksi timbul sendiri atau lebih sensitif atau gimana tuh Dak? Gemoy-gemoy duluan? Gemoy-gemoy gitu ya. Gemoy-gemoy Dipakai gitu. kan, buat dipakai Ah. gitu ya. Jadi kayak lumayan sih, asik juga tuh, Pak. Nanti kasih lagi, Pak, itu mungkin sih. Bisa lagi tuh. Nah, itu malamnya ya. Hmm. Paginya gimana? Habis tidur? Nggak ada sih, aman. Nggak kayak yang obat-obat gitu, nggak Nggak ada ya? ada. Oke, itu kamu berarti ngerasain kalau agak lebih optimal keras, badan Iya, enak ya? optimal keras, Nah. badan enak, segar. Kalau aku nyobain Ben ya, Hmm. jadi gini, tubuhku ini cukup sensitif dengan obat ereksi. Kemarin kan aku pernah nyoba yang dosis kecil Ben ya, sakit leher nih ya. Oh, gitu ya? Ya, leher pegel, ada efek samping. Nah yang ini karena dia sifatnya suplemen, aku nggak ada ngerasa efek samping Sama, pegel-pegel Pak. tersebut Sama, ya. sama. Karena tadi memang nggak ada kandungan bahan kimia obat ereksinya. Terus Ben ya, yang aku rasain tuh memang betul, badan tuh seger banget, terutama setelah bangun tidur. Aku Iya, kan sama, Pak. ngerasain ya malam tidur, biasanya pagi itu kadang masih gitu ya. Iya. Ini kayak langsung siap beraktivitas Iya, meskipun gitu ya. begadang saya, Pak. Oh, Meskipun begadang. Iya. Tapi memang kayak enak, Pak, iya. Kayak enak itu ya. Iya, enak. Kalau fungsi seksual ya Ben ya. Nah, ini Bapak gimana nih? Kalau fungsi seksual sih ya relatif aman-aman aja sih Ben. Sama kayak biasa, Pak. Iya, ya kan karena biasanya udah strong juga. Oh, strong juga ya. Iya, kan anak Sama sih, Pak. olahraga udah selalu ereksi dan ngacengan terus. Sama, Pak, sama. Sama ya. Iya, banyak laut masa nggak ngaceng sih? Oke ya. Terus ngaceng. Jadi gini Ben, banyak orang ya yang sering nanya ke saya, "Dok, suplemen ini untuk fungsi stamina pria untuk seksual itu aman apa enggak?" gitu. Itu selalu sering ditanyain. Sebetulnya gini, kalau kita berbicara ya, suplemen-suplemen itu seharusnya dia kan udah dijual bebas tanpa resep dokter, bisa didapatkan gitu ya. Asalkan dia memang udah lulus BPOM dan memang produknya resmi sih aman. Tapi hati-hati Ben, jangan konsumsi sembarang suplemen. Karena gini, satu, banyak produk-produk ya, suplemen yang ilegal, bahkan tidak ada izin BPOM dan lain-lain, dia itu dijual bebas, klaimnya bebas bahan kimia. Tapi setelah diminum tuh kerasa kayak persis kita minum obat ereksi. Kamu ngerasain sendiri kan bedanya waktu ini konsumsi suplemen dengan obat ereksi? Tapi Pak, ya saya biasanya minum kopi kuda gitu-gitu. Nah. Aman aja sih, Pak, kayak masih aman-aman. Aman, sih. enggak. Kalau konteksnya ini Ben, kamu kan pernah minum obat ereksi langsung nih, Ya, yang kita pernah. sama yang Pernah. suplemen, Ya. yang kemarin juga ya. Kerasa nggak bedanya antara obat ereksi pure langsung dengan yang suplemen murni? Iya, Pak, beda banget, Pak. Apa Karena bedanya? Ya kayak minum obat, Pak. Kalau Apa tuh? Jadi langsung kontan gitu, 2 kali minum, misalkan ya 2 kali minum ya sama efeknya gitu. Langsung kontan gitu dan sama maksudnya sama? Sama, iya, langsung kontan jadi ngaceng gitu. Lebih cepat gitu juga ya kerasa. Dan lebih cepat juga. Bahkan sampai pagi kamu ngerasa. Ya, bahkan sampai pagi, Oke. Pak. Jadi Ben ya, kalau yang namanya suplemen memang dia nggak mungkin bikin langsung yang ngecengnya jadi instan gitu ya, Iya. bahkan sampai yang jangka panjang karena sifatnya dia hanya suplemen aja. Nah, banyak yang dijual bebas ya, suplemen-suplemen ilegal, dia klaimnya bebas bahan kimia obat ereksi. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu dicampur juga dengan bahan kimia obat ereksi ya. Oh, saya kira kalau jamu ya jamu aja, Pak. Sama kayak kopi kan, kopi kuda gitu. Nah, Saya itu juga kira kan sama. kopi. Kalau kopi bagus gak kafein? Bagus untuk fungsi seksual. Ya. Cuman tadi banyak yang kopi untuk ereksi, kopi untuk kejantanan perkasa gitu ya. Dicampur juga bahan kimia. Tapi saya nggak ngerasain ada kayak rasa-rasa kimia gitu, Pak, di kopi kuda atau yang di jamu kita nggak ada. Rasa-rasa kimia gimana? Ya rasa-rasa obat pahit gitu nggak ada, kayak ya pokoknya rasa-rasa kayak kimia banget tuh nggak ada, Pak.
Ya kan dia dicampur kopi, rasa kopi lah. Nah makanya kan artinya saya kira kan kopi-kopi aja atau suplemen jamu Loh, aja. jangan salah, bahan kimia tuh ibaratnya sangat mungkin dimodifikasi. Kemarin kita ada nyoba obat ereksi yang permen. Itu malah rasanya manis kayak makanan Nah anak-anak. itu Iya, enak gitu. iya kan, gak kerasa betul. kayak obat sama sekali Iya. malah ya. Oh iya ya, nggak ada obat ya. Nah itu jadi sangat mungkin perasaannya itu berubah Ben. Nah maka di kopi tadi hati-hati banget. Itu udah kebukti tuh Ben, ada banyak BPOM tuh ngerazia ya tiap tahun tuh dirilis nih. Ini daftar suplemen-suplemen yang ternyata mengandung bahan kimia obat Tapi nggak ereksi. apa-apa Pak, saya konsumsi nggak apa-apa itu. Gak apa-apa. Iya, maksudnya nggak berapa kali konsumsi nggak apa-apa sih. Alhamdulillah aman-aman aja sih. Ya Pak. kamu sekarang gak apa-apa nantinya. Oh, iya, Jadi gini nanti, Ben, nanti. masalahnya apa sih kalau bahan-bahan suplemen tersebut dicampurkan ya, ada obat ereksi secara diam-diam. Satu, kandungan dosisnya tuh gak jelas. Kita gak tahu dosisnya berapa Ben. Bisa jadi dosisnya tuh terlalu tinggi dan itu bisa berbahaya. Kedua, kadang bahan campurannya tuh loh terlalu banget. Kadang selain dicampur obat ereksi seperti sildenafil dan tadalafil, dicampur juga senyawa kimia seperti paracetamol. Waduh. Bahkan ada juga yang dicampur dengan bahan-bahan kimia obat untuk pengurang nyeri yang dia termasuk apa ya, golongan cukup tinggi kayak tramadol gitu-gitu. Waduh. Tujuannya untuk apa? Satu, kadang paracetamol itu untuk mengurangi efek nyeri. Karena kan obat ereksi kalau dosis tinggi kadang bikin agak nyeri-nyeri. Paracetamol efek itu samping. buat yang panas itu ya Pak ya? Betul, dia juga obat anti nyeri gitu ya. Nah terus ada juga obat anti nyeri dia Ya masukin. nggak panas soalnya Pak. Kenapa diminumin itu ya? Aneh juga ya. Ya mengurangi efek samping dosis tinggi. Terus dicampur juga kadang tuh Ben dia kayak obat istilahnya kandungannya tuh tramadol. Tramadol tuh anti nyeri yang hebat, udah level atas Ben ya. Tetapi dia efeknya tuh juga bikin supaya ejakulasi jadi lebih lama. Oh, gitu Jadi ya. mereka tuh kayak ngeracik sendiri gitu. Tapi Dicampur bagus coba berarti aja. Pak. Berarti bagus tuh. Kan kita tahan lama tuh. Bisa sampai sejam tuh. Itu yang kita cari Pak. Ya Makanya cuma kan tadi Ben, kita nggak tahu kandungannya apa, pencampurannya dan lain-lain. Dan itu sangat berbahaya banget Ben. Oh, Dosisnya saya kira- terlalu tinggi gitu. saya kira penemuan dahsyat itu Pak. Dahsyat ya. Nah, karena gini Ben ya, kalau orang nggak tahu, oh ini kan cuma herbal aja, berarti aman nih dikonsumsi Iya, tiap itu hari. Kan kemarin yang jamu yang kita minum itu saya kira aman nih karena jamu gitu Iya. ya. Saya mau minum tiap hari. Ya tadi kalau memang suplemen yang pure tanpa bahan kimia, memang ada yang aman digunakan untuk tiap hari. Contohnya Ben, aku pasien yang program hamil, ingin memperbaiki sperma, aku kasih suplemen Ben. Suplemennya dia tiap hari minum tuh selama berbulan-bulan gitu ya, nggak kalau apa-apa. suplemen ya. Kalau kopi Tapi kuda, yang tadi kalau yang untuk kejantanan, apalagi besar kemungkinan dicampur bahan kimia obat ereksi, nah itu tidak didesain untuk minum tiap hari, bisa berbahaya. Apalagi kalau campuran paracetamol diminum tiap hari, itu yang bisa bikin lambung jadi luka. berarti kita harus lihat ini ya Pak ya, apa komposisinya ya. Masalahnya nggak dicantumin. Iya saya nggak ada lihat Nah Pak, itu makanya. bahkan Saya ya Ben kopi ya, biasa ada itu. yang ironisnya lagi Ben. Jadi ada suplemen Ben. Ini terkenal banget, banyak pasien-pasien saya yang juga cerita dia pakai. Udah ada izin BPOM-nya. Nah itu. Klaimnya dia tulisannya itu adalah nggak ada bahan kimia. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut Ben, izin BPOM-nya itu ditarik sama BPOM, nggak jadi nih. Astaga. Karena apa? Ditemukan setelah dicek ulang ada campuran bahan kimia obat ereksinya. Artinya waktu pengecekan mungkin dia bisa nih dibikin atur, tapi setelah itu diubah lagi. Nah itu yang terjadi. Jadi ada produk Ben terkenal di Indonesia, diproduksi salah satu farmasi, ternyata ada kandungan obat ereksinya. Gitu. Setelah dapat izin BPOM-nya, akhirnya ditarik, nggak boleh beredar lagi sekarang. Nah itu tadi bahayanya, tadi kita nggak tahu kandungannya, atau yang paling berbahaya ada orang-orang yang sebetulnya tidak boleh minum obat ereksi. Misalnya Berarti obat- harus apa nggak boleh lagi saya minumnya ya Dok? Gini, Atau gimana? kalau kita bicara Sayang ya soalnya aduh. minum suplemen atau apa ya Ben ya, satu tadi harus hati-hati Ben. Kita nggak boleh yang minum yang terlalu overclaim. Apalagi kalau kita minum keras satu, langsung kaceng Iya makanya Pak, keras banget. sambil ngopi sambil ngaceng itu kan asik Pak. Itu kopi kuda itu. Ngopi sambil ngaceng buat apa? Iya buat nanti buat begadang kan. Ngaceng apa ngopi kan buat begadang tuh. Nah. Nah begadang sekalian ngaceng juga iya. Ya tadi kalau aku sih nggak nyaranin ya, karena itu berbahaya banget. Tidak didesain untuk dalam jangka panjang Ben ya. Karena di campuran-campuran bahan kimia dalam dosis tinggi itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nih contoh sederhana Ben ya. Jadi aku dulu waktu masih bekerja dokter umum, kalau ada pasien dia itu berak hitam. Berak hitam itu artinya dia tercampur darah Ben. Darahnya di lambung. Pasti salah satu pertanyaan yang sering kami tanyakan sebagai dokter umum adalah, Bapak Ibu ada konsumsi obat-obatan nggak? Nggak ada Dok. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu ada konsumsi jamu-jamuan nggak sering? Karena Ben banyak loh orang-orang yang konsumsi jamu pegalinu. Oh, iya, Ya kan jamu pegalinu kan untuk menghilangkan nyeri Ben ya. Iya, buat Oh abis tukang iya, gitu Pak. nganggapnya wah ini kan jamu nggak ada masalah. Tapi di jamu pegalinu tuh banyak yang dicampur dengan kandungan paracetamol gitu. Oh. Obat-obat anti nyeri. Ya tadi tujuannya untuk bikin supaya nyerinya hilang. Berarti nggak usah Nyerinya diminum hilang. lagi ya? Betul nyerinya hilang, cuman tadi ya efeknya kan jadi berbahaya dalam jangka panjang konsumsi itu. Makanya kalau aku nyarankan jamu boleh, tapi tadi kita pilih yang memang pure lah tanpa terlalu overclaim. Kalau mau bikin sendiri silakan, misalnya campur ginseng, jahe, silakan nggak ada masalah gitu ya.
Ataupun kalau misalnya memang mau mempertimbangkan minum suplemen, cari yang izinnya udah resmi. Dan tadi saranku jangan yang terlalu overclaim banget. Apalagi kalau kita ngerasain kok langsung Oh ya, berarti kalau Iya, minum suplemen yang kita minum boleh. boleh. Kopi kuda sudah nggak boleh minum lagi. Jangan gitu. Ah, Hati-hatilah. sayang, waduh, Pak. Sayang Gitu. banget, Pak. Ya tadi kalau aku bicara Ben ya suplemen terbaik untuk kesehatan itu sebetulnya simpel. Itu olahraga kekuatan. Ngapain kamu ribet-ribet berharap dari jamu segala macam. Kamu tes deh, kamu olahraganya apa sekarang emang? Saya nggak olahraga, Pak. Olahraga ranjang doang. Iya, jam doang. Iya, Pak. Olahraga senam kodok. Iya, sama kodok. Ini apa push up ngaceng gitu. Nah itu, jadi kalau kamu rasain Ben, banyak orang juga yang kadang olahraganya cuma sepeda, lari gitu ya. Saya sepeda sih, Pak. Sepeda ya. Iya, Nah, tapi sebulan sekali. tapi kamu rasa nggak kalau habis sepeda mungkin rasanya badan segar segala macam. segar, Pak. Makin bergairah nggak? Iya, makin bergairah, Pak. Makin bergairah Iya, ya. iya, betul. Nah, kamu rasain kalau olahraga kekuatan Ben itu jauh lebih bergairah lagi. Aku kan juga nih dulu lari, terus juga sekarang lagi fokus ke nge-gym gitu ya. Kerasa banget. Ototnya Bapak nih nggak ada. Nggak ada, Pak. Disimpan otot ke simpen bawah nih. ke bawah. Wah, di Oh, bawah iya, ini iya. ototnya ini ya. Benar. Ya itu Ben. Jadi ketika nge-gym itu dia hormonnya lebih melonjak drastis. Karena hormonnya melonjak drastis itu yang bikin kita jadi gairahnya semakin mantap, Makin semakin mantap, kuat. ya. Nah makanya kalau saran aku nggak usah terlalu ribet-ribet suplemen. Udah suplemen alami itu kita olahraga aja. Olahraga kekuatan 2 minggu sekali udah paling bagus. Tapi Gitu. enak langsung minum langsung seger, Pak. Mending kayak gitu aja daripada olahraga kan capek, Pak. Nah tadi Ben, kalau kita berbicara Ben ya, suplemen, maksud kita mau seumur hidup minum suplemen terus ya. Ya nggak, kalau olahraga udah pasti sangat bermanfaat dan dia fungsinya sangat luas. Dia bukan hanya membantu untuk ke fungsi seksual, tapi juga untuk otot, hormon-hormon di otak kita menjadi lebih stabil ya. Dan itu membantu banget untuk keseluruhan dalam jangka panjang. Itu yang bikin kalau kita mau sehat nggak bisa cuma bergantung suplemen. Memang ada suplemen yang dikonsumsi itu dalam jangka panjang. Aku Ben udah konsumsi suplemen salah satu yang jangka panjang ini sudah hampir 5 tahun. Hampir rutin itu adalah suplemen vitamin D. Oh, vitamin D. Ya, kenapa aku minum vitamin kan banyak orang takut ya, Dok, minum vitamin tiap hari nanti ginjalnya rusak. Ya kan ya. betul, Pak, itu. Nah, jadi Ben vitamin tuh dia ada yang memang tidak bisa disimpan di tubuh. Kalau kelebihan langsung dibuang di kencing. Oh, gitu Ya. ya. Ada juga vitamin yang bisa disimpan di tubuh. Nah, contoh vitamin C Ben, vitamin C itu nggak bisa disimpan di tubuh. Kalau kamu minum lebihan nih, yang 1000 mg tiap hari tubuh kamu itu ginjal kamu bekerja keras. Nah, itu bisa ngerusak ya. Tapi kalau vitamin D dia itu bisa disimpan di tubuh. Buat Bahkan apa tuh, Pak? jadi gini, disimpan di tubuh karena dia memiliki manfaatnya sangat luas. Bahkan ada teori Ben ya yang menyebutkan kalau sebetulnya vitamin D itu bukan vitamin tetapi hormon. Buat kejantanan gitu ya. Banyak ya. Jadi vitamin D itu dia bilang kenapa dia disebut dengan hormon? Karena satu sebetulnya tubuh kita tuh bisa loh memproduksi vitamin D sendiri dengan bantuan sinar matahari ya. Seharusnya vitamin itu nggak bisa dibikin oleh tubuh sendiri. Nah vitamin D ini bisa dibikin tubuh sendiri ya. Dengan kita sinar matahari, waktu vitamin D diproduksi, dia itu efeknya luas Ben. Satu, dia membantu kualitas tidur kita. Aku dulu tidur tuh pantas. kalau malam tuh bangun kayak kurang enak setelah minum vitamin D. Dosisnya tercapai, nilainya tuh enak, seger banget. Iya, pantas saya begadang terus, Pak. Begadang mah kamu kan nonton bola, bukan karena bola vitamin sih, D-nya. iya sih. Yang kedua vitamin D ini dia juga membantu Ben ya untuk membantu supaya tulang lebih bagus ya. Kadang kuat badan ya. pegel-pegel gitu ya juga salah satu kecurigaan kekurangan vitamin D. Untuk kualitas sperma, vitamin D ini juga bagus Ben ya. Bahkan Ben ya, vitamin D ini juga untuk membantu kesehatan rambut. Kamu kan udah mulai longor nih katanya ya. Kayak udah mau botak nih kayaknya. Iya kan, mulai rontok-rontok kan udah ya. rontok nih. Aduh. Nah, hati-hati ya karena tadi gejala vitamin D kekurangannya itu sangat luas banget. Nah, untuk tahu, Dok, apakah kita perlu minum vitamin D apa enggak? Pertimbangkan cek lab dulu. Oh, cek lab dulu. Bisa itu di darah Ben, di darah diambil, lihat nilai vitamin D kita ada angkanya ya. Oh, gitu. Kalau vitamin D kita rendah, ya itu udah penyakit defisiensi vitamin D. Artinya apa? Perlu ditambah dengan Ditambah suplemen. dong, Pak, ya. Nah, aku udah minum 5 tahun kok nggak ada masalah karena aku selalu monitor nilaiku berapa. Kalau udah agak mencapai tinggi aku turunin dikit. Waduh. Nah, aku selalu monitor, makanya aku minum tiap hari. Ya, alhamdulillah sih tidak ada yang efek samping mengganggu dan memang penelitian menunjukkan aman kok konsumsi vitamin D asalkan kita menjaga dosisnya. Ya, artinya kalau minum-minum kayak gitu, Pak, biasanya kalau orang yang nggak konsisten kayak aku ya, Pak ya. Kita makanan aja sih, Pak. Nah, makanan apa nih biar kita
vitamin D gitu. Nah, oke. Itu banyak orang juga, "Dok, saya males nih minum vitamin D Nah, ini iya, dari saya makanan aja." malas, Pak. Iya, Setuju. betul. Kalau kamu makanannya bergizi. Nah, makanya makan Kamu apa? Makan makanannya apa? ayam Makan kampung. tepung. Iya sih, Makan Pak. bakwan. Iya. Nggak apa-apa lah, Makan Pak. pentol. Nanti kita tingkatkan deh. Ya, kan ya. penghasilan nukang 2 kali sehari gitu. Jadi bisa makan-makan buah Jadi gitu. kalau kita bicara ya pasti ya makanan perbanyak makanan yang segar Ben ya. Tapi kalau untuk konteks vitamin D, di makanan dan di susu itu sedikit Ben. Oh. Bisanya itu dari berjemur di sinar matahari. Berjemur lagi, Pak. Iya, masalahnya kita sulit berjemur. Siang kadang di dalam ruangan. Kamu malah masih tidur kayaknya ya. Kayaknya tidur saya, Pak. Jadi- Kecuali nukang. Kalau kita keluar kadang kita pakai baju lengan panjang ya, pakai topi, jadi nggak kena matahari dengan optimal. Panas itu, kan, Pak? makanya banyak pikir orang tuh di Indonesia tuh hampir 50% kekurangan vitamin D. Oh, vitamin D. Pasien-pasienku kucek tuh hampir 80% ya mereka tuh kekurangan vitamin D dan ku kasih aja suplemen. Oh. Ya tadi aku kenapa minum vitamin D karena nggak pernah bisa berjemur siang itu di rumah sakit di Berarti dalam tetap ruangan. harus suplemen, Pak ya. Iya, jadi sesuai dengan anjuran dan kebutuhan ya. Cuman saya nggak ada juga minum vitamin D, vitamin yang lain, misalnya vitamin C tiap hari enggak. Tapi vitamin ini kan aman, Pak ya, nggak ada dosis atau apa. Misalkan Ada. kebutuhan untuk 1 tahun gitu langsung minum aja. Oh jangan, Jangan, lu ya. tahu Nggak sih. bisa ya. Minumnya dia harian Ben, harian. Oh, emang harian. Ada juga yang dia alirannya mingguan, ada juga ya. Kalau aku sih minumnya harian aja, dicicil. Oh, dicicil aja, Iya, saat jangan tiap hari, Pak. jangan tahunan juga. Ya supaya ini, Pak, supaya langsung setahun gitu nggak ada. Males banget kamu. Ini, soalnya kan biasa kan ini, Pak, biasa kelewat gitu. Nggak apa-apa kalau ngelewat, Pak. Ya kalau vitamin dia nggak masalah. Dia Oh, beda nggak dengan apa obat ya. antibiotik harus minum rutin. Kalau vitamin kelewat sehari aman-aman Oh, masih aja. aman, Pak ya. Oh, ya udah, Iya, nggak makanya apa-apa kalau sih. saran aku kamu Ben ya, kalau kamu udah ngerasain nih rambut rontok, cek kadar vitamin D kamu, nanti coba minum vitamin D sesuai dengan nilainya supaya mencapai nilai normal. Nanti kamu lihat deh gimana responnya. Siapa tahu oke bukan cuman rambut atas yang tumbuh, tapi penisnya juga tumbuh tuh. Iya sih, Pak ya. Nanti agak-agak ini, Pak ya. Agak kurang juga nih. Nah, Harus diperiksa juga nih. Itu ya. Jadi itu aja ya. Jadi jangan ragu untuk minum suplemen asalkan sesuai anjuran dan juga sesuai dosis, itu harusnya aman. Hati-hati dengan suplemen-suplemen yang overclaim. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan.